Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Akbar Al-Kahri dengan NIM 13052100077 akan memberikan tutorial. Bang, bagaimana sih Bang cara mengamankan data lewat MySQL atau MySQL? Begini caranya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan tutorial bagaimana cara kita mengamankan data kita, bagaimana cara mengamankan data, bagaimana cara kita membuat account, bagaimana kita meng-create sebuah role dalam MySQL. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah silakan teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian untuk menginstal pada laptop kalian atau komputer kalian MySQL. Tergantung seberapa kuat device kalian, jadi silakan install mau versi berapa itu tergantung dari masing-masing device kembali lagi. Oke, habis itu kita akan share screen. Share screen. Boom. Jai, keren gak sih? Oke, teman-teman, ketika kalian telah menginstal aplikasi MySQL, yang pertama teman-teman lakukan adalah mengubah port dari MySQL teman-teman sekalian. Jadi, apa sih gunanya untuk menguapor itu? Nah, gunanya untuk menguapor itu mengurangi bagaimana cara nanti orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang jahat ketika ingin mengakses database dari teman-teman sekalian dari MySQL itu sendiri. Jadi, silakan cari file.my ini, file bernama my ini di dalam MySQL server 8 titik bla 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 gitu. Bang, gimana sih Bang? Aku nggak tahu caranya Bang. Ya, nah, kayak gini caranya dia teman-teman. Program tersebut tidak berada di dalam program files. Jadi nggak ada di sini ya. Jadi silahkan Anda cari program data. Nah, ini dia. Silakan cari program data, kemudian klik Konami, bukanlah Konami, Bang. MySQL, set. Nah, ini dia server 8 titik bla 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 tergantung dari instalasi teman-teman sekalian. Klik. Nah, di sini sudah ada kita dapat ya untuk file dot ini, file dot ini. Ini tuh bukan ini ya. Ini tuh ya itulah ini. Nanti kalian lihat. Silakan untuk kalian mengakses file ini untuk mengubah port yang berada di dalam file ini. Misalkan saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada bagian ini silahkan teman-teman sekalian mengubah port yang berada di line 36 jika kalian menggunakan Visual Studio Code. Oke, silahkan mengubah file ini. Default dari MySQL yang kita dapatkan yaitu 3306. Jadi silakan teman-teman untuk berkreasi mencoba untuk mengganti dengan angka unik ataupun tanggal lahir ataupun jangan tanggal lahir deh gampang ditebak apa pin ATM. Enggak. Terus silakan Anda ubah. Misalkan saya di sini menggunakan tanggal lahir dan bulan lahir saya 3108. Oke, habis itu kita tinggal save. Perlu diperhatikan teman-teman ketika kalian mengubah port ini pada file.ini, itu pastikan teman-teman dalam keadaan kondisi mode administrator ya. Jadi kalian bisa dapat mengubah file di sini dengan mudah, dengan nyaman. Jadi tidak read only. Oke. Habis itu kita save, close. Habis itu teman-teman, silakan kita mencoba untuk membuka command prompt. Oke, kita membuka command prompt juga ini harus dengan mode administrator. Kita run as administrator ya, run as administrator. Ini dia set. Oke. Ketika kalian telah membuka atau menjalankan CMD atau command prompt, pastikan telah kalian tadi lakukan administrator, maka akan menampilkan sebagai berikut. Windows System 32, bukan user ya. Windows System 32, karena ketika kita mengaksesnya tidak dalam run administrator, maka akan berbentuk sebagai ini. Nah, itu tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengubah-ubah file-file yang ada di dalam MySQL. Oke. Oke, teman-teman, ketika kalian telah mengakses command prompt, silakan teman-teman untuk men-stop kegiatan apapun yang berkaitan dengan MySQL. Misalkan di sini kita akan menghentikan dulu mainnet stop MySQL 80.
terus kita jalankan lagi. Net start MySQL 80. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan akses terhadap file directory dari MySQL itu tersendiri. Jadi ketika kita ingin Oke, selanjutnya kita akan mengeksekusi atau membuka file directory dari MySQL itu tersendiri. Jadi pastikan teman-teman mengetahui file directory dari MySQL itu tersendiri. Jadi kita terlebih dahulu akan keluar dari file directory Windows. Nah, habis itu kita akan mengakses file directory dari MySQL. Misalkan file MySQL saya itu berada di program files MySQL. Kemudian kita akan akses routernya. Routernya berada di router server. Nah, silakan akses di sini teman-teman. cd mysql server 8.0/bin. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai titik ini, berarti kita itu tinggal ngeran atau menjalankan aplikasi dari MySQL itu. Jadi kita tinggal mysql root P besar. Kemudian kita akan mengakses apa ya tadi? Mengakses port yang telah kita ubah. Misalkan tadi 3108 itu P kecil. Enter password. Nah, setelah menampilkan seperti ini, berarti itu kita telah menjalankan aplikasi MySQL menggunakan CMD atau command prompt. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya, yaitu akan membuat account, create account dan grant privilege. Grant privilege itu memberikan hak akses kepada account sesuai keinginan kita. Misalkan kita akan meng-create account. Create. Oke. Jadi untuk sintaks untuk membuat sebuah akun seperti ini. Create user itu berarti kita membuat user bernama Akbar yang hanya dapat terhubung melalui localhost atau host, oke, atau komputer lokal. Kemudian identified by Akbar. Jadi kita akan menetapkan atau menginisiasi user Akbar ini dengan password Akbar. Oke, selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada user Akbar. Oke, jadi ini kita telah memberikan hak akses kepada user Akbar untuk diberi akses ke semua database berlabel titik. Nih, berlabel titik. Jadi kita bisa lihat ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi nantinya pengguna Akbar itu akan terhubung dari host, yaitu local host, yang nantinya akan diberi semua akses all atau semua akses ke semua database. Dan juga akan ada di sini with grant option. Apa sih maksud dari with grant option itu? Jadi nanti pengguna Akbar ini akan memberikan hak akses ke yang sama kepada pengguna lain. Oke, kita coba membuat akun baru ya. Kita coba membuat akun baru. Kita coba membuat akun baru. Kita coba membuat akun baru bernama Akbar juga. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya kita akan membuat akun baru yang bernama juga Akbar. Ya, tapi bedanya Akbar ini dapat nantinya terhubung di semua subdomain di dalam example.com. Jadi nantinya Akbar ini mempunyai hubungan, jadi dia dapat mengakses sesuatu yang apapun yang berada di dalam subdomain dari example.com. Oke, terus itu identify by 310802 itu merupakan password juga sama kayak yang awal. Jadi kita menginisiasi password. Oke, lanjut. Lanjut. Set. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasanya kita juga memberikan akses semua all
untuk ke semua database kepada pengguna Akbar yang ini, akbar.example. Jadi nantinya dia dapat terhubung dari subdomain apapun yang berada di dalam .example. Terus kita akan memberikan with grant option, sama tadi. Dia memungkinkan untuk memberikan hak akses kepada ke pengguna lain. Terus begini Bang, bagaimana Bang cara kita meng-create atau membuat akun admin? Nah, cara membuat akun admin sama kayak membuat akun user, tinggal kita mengganti namanya. Contohnya kita akan membuat di sini akun admin. Tuh, kita akan membuat akun admin dengan password admin. Terus pada akun admin tersebut kita akan memberikan apa? Kita akan memberikan hak akses dan juga hak reload. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya kita telah membuat akun admin dengan password admin yang nantinya admin itu mempunyai hak akses reload yang memungkinkan pengguna admin ini dapat untuk memuat ulang konfigurasi server. Kemudian juga akan mendapatkan hak proses apa sih itu? Hak proses itu memungkinkan pengguna admin untuk dapat melihat proses yang berjalan di server. Jadi itu gunanya. Terus kita akan membuat pengguna baru yang dapat terhubung melalui localhost tanpa harus menggunakan kata sandi. Jadi itu dengan caranya seperti ini. Oke. Jadi kita telah membuat akun dengan nama Ali yang nantinya akan terhubung melalui localhost dan tidak ada kata sandi yang akan diberikan kepada user admin ini. Sehingga otorisasi pengguna ini mungkin lebih terbatas tanpa kata sandi. Oke. Habis itu apa yang perlu kita lakukan adalah log my apa? Yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat pengguna yang baru. Misalkan pengguna apapun itu, misalkan Akbar ini, ketika dia mengakses MySQL dengan kesalahan password sebanyak 4 kali, kita akan memblok user tersebut. Bagaimana? Bagaimana caranya? Begini caranya. Jadi kita tinggal ketik seperti ini. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Ntar ya. Yang salah. Yang salah itu berarti ada di bagian sini. Bagian sini. Bagian sini. Habis itu bagian sini. Bisa nggak? Ah, bisa. Nah, jadi apa maksudnya dari kode barusan teman-teman? Coba kita fokus dulu. Fokus pada bagian kode ini. Kita fokus pada kode ini. Apa sih maksudnya? Jadi, nantinya kita akan meng-create akun demo user at localhost dengan password demo dengan ketentuan ketika user itu Ketika user itu kita menetapkan jumlah maksimal percobaan masuk pada user tersebut. Jika misalkan percobaan masuk sebelumnya sistem akan mengunci akun tersebut, akun pengguna. Dalam hal ini, jika 4 kali percobaan masuk gagal, maka sistem akan mengunci akun demo underscore user. Oke? Terus kita password log time 10. Apa maksudnya itu? Yaitu parameter ini menunjukkan bahwasanya durasi waktu dalam menit, ini 10 menit ya, dalam menit selama pengguna itu selama itu pengguna akan dikunci, maka setelah mencapai batas percobaan masuk sebanyak 4 kali dengan nilai 10, jika akun demo user terkunci dalam percobaan masuk gagal, maka akun tersebut akan terkunci selama 10 menit sebelum bisa mencoba kembali masuk ke dalam server tersebut. Oke. Jadi secara keseluruhan, perintah-perintah tersebut ini, perintah-perintah ini, create. Jadi secara keseluruhan perintah-perintah ini menetapkan kebijakan keamanan yang membatasi jumlah percobaan masuk yang gagal dan memberikan sanksi berupa penguncian account untuk mencegah serangan yang mungkin mencoba menebak kata sandi ataupun aktivitas mencurigakan lainnya pada akun demo underscore user tersebut. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah create SQL as. Pasti Bang itu create SQL as. Jadi kita akan nanti membuat pengguna baru, misalkan nanti adalah user 7 pada MySQL dengan passwordnya. Oke, ntar ya.
Kita coba dulu. Takut gagal nih. Takut gagal, takut gagal. Kita ubah dulu di sini, berarti di sini pakai tanda gini, tanda gini. Oke, udah berhasil. Maksud kode ini apa sih adik-adik? Bang, apa sih maksud kode ini, Bang? Nah, teman-teman sekalian, maksud kode ini adalah menciptakan pengguna baru dengan username 7. Ini username 7 yang dapat terhubung dari localhost. Nih, tanpa password ya. Yang dapat terhubung localhost menggunakan metode metode autentifikasi atau autentikasi MySQL native password by user. Oke. Jadi nantinya eh ini pada bagian Bang, apa sih gunanya ini, Bang? Nah, gunanya itu identified with MySQL ntar ya. Nah, apa sih maksud ini? Maksudnya ini adalah menetapkan metode autentikasi yang digunakan oleh pengguna. Dalam hal ini, MySQL underscore native underscore password adalah metode autentikasi standar yang digunakan oleh MySQL. Menggunakan apa sih ini by user? By user itu kata kunci yang diikuti oleh kata sandi akan digunakan oleh pengguna user 7 untuk mengautentifikasi saat terhubung ke dalam server MySQL. Begitu ya adik-adik. Lanjut, kita akan membuat privilege dari admin. Apa sih yang bisa dilakukan oleh admin? Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah mengetik sebagai berikut. Wait, 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 wait. Nah, lanjut teman-teman, nanti oke. Selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita akan membuat apa? Hmm, kode untuk membuat melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh admin yang kita tadi telah setup. Caranya kita akan bisa dapat lewat seperti ini. Hapus dulu. Ya, hapus dulu, hapus. Nah, tinggal enter. Nah, ini teman-teman, kita bisa dari lihat bahwasanya admin kode tersebut akan menampilkan hak akses atau privilege yang dimiliki oleh pengguna admin yang terhubung dengan localhost. Dengan kata lain, kita dapat melihat apa sih izin-izin yang didapatkan apa sih izin apa sih yang didapatkan admin tersebut, khusus apa saja yang dimiliki oleh pengguna admin saat terkoneksi melalui localhost. Kemudian kita akan melakukan hal yang menarik lagi, yaitu kita akan kode berikut set. Oke. Local G. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat melihat perintah ini, bahwasanya perintah ini digunakan untuk menampilkan pernyataan SQL secara lengkap yang dapat membuat kembali pengguna admin ketika dijalankan. Dengan menambahkan /g pada akhir perintah, maka output yang akan ditampilkan dalam format ini lebih mudah dibaca dengan membaca baris satu baris dengan properti atau opsi pengguna. Oke, lanjut ya. Lanjut ini kita akan melakukan revoke atau apa sih untuk men-setting kembali akses yang dimiliki oleh user ataupun dari admin. Misalkan kita akan revoke. Oke, bisa dilihat bahwasanya di sini teman-teman sekalian, kita telah mencabut hak akses global all untuk pengguna Akbar yang telah kita tadi setup. Jadi nantinya pengguna Akbar ini sudah tidak mempunyai hak akses ke semua pengguna. Jadi nanti pengguna Akbar ini yang terkoneksi dari domain berakhiran example.com itu global privilege-nya mencakup hak akses untuk semua database. Jadi nantinya kita telah merevoke atau mencabut hak akses yang dimiliki oleh
akbar.example.com. Terus kita akan nge-revoke pada bagian admin. Set, oke. Nah, pada kode ini kita telah mencabut hak akses khusus reload. Seperti yang kita ketahui tadi, admin itu mempunyai hak akses reload pada akun admin tersebut. Tetapi ketika kita revoke reload, berarti nantinya akses yang dimiliki oleh admin itu sudah tinggal proses saja. Ketika kita ngecek lagi, kita ngecek grand. Nah, ketika kita mengecek kembali untuk adminnya, itu sangat sudah berbeda ya dari yang pertama. Kita bisa lihat yang pertama ini si admin itu dapat melakukan reload dan proses, sedangkan pada saat kita sudah nge-revoke atau mencabut hak akses dari reload di admin itu, ini tadi, telah mencabut reload dari admin, ketika kita mengecek kembali untuk apa sih yang bisa dilakukan oleh admin, itu telah tercabut hak reload-nya. Jadi tersisa hanya hak proses dari admin itu tersendiri. Oke, mungkin itu cara untuk revoke. Terus kita akan membuat role. Kita akan membuat role atau kita akan membuat role. Kan di sini kita akan membuat set. Oke. Teman-teman bisa dilihat bahwasanya kode ini create role app developer, right? Kode ini itu tugasnya itu membuat tiga peran atau tiga role yang berbeda. Jadi ada app developer, ada app read, ada app write. Peran-peran ini nantinya akan digunakan untuk diberikan izin pada pengguna tertentu. Selanjutnya kita akan memberikan izin pada peran app developer. Set, oke, kita bisa lihat add grant app DB to app developer. Jadi pada peran app developer ini diberikan semua akses seperti select, insert, update, dan delete pada semua objek yang seperti table, view, dan lain-lain pada database AppDB. Nah, pada database AppDB. Jadi nanti app developer ini mempunyai hak penuh ke dalam database AppDB. Kemudian kita akan memberikan izin select untuk peran upread, app read. Oke. Pada kode kali ini, pada kode ini kita akan memberikan izin select pada semua objek database di AppDB. Ini berarti pengguna dengan peran ini hanya dapat membaca data, tetapi tidak dapat melakukan operasi penulisan seperti insert, update, ataupun delete ketika mereka akun tersebut akan mengakses data atau database. Kemudian kita akan bagaimana sih cara memberikan izin insert? Nah, ketika kita mengetik seperti ini, ketika kita mengetik seperti ini, upright, maka peran upright nih, peran yang ini, itu diberikan akses melalui operasi penulisan insert, update, delete pada objek database AppDB. Jadi nantinya pengguna ketika dia mendapatkan role upright, jadi dia bisa dapat melakukan insert, update, delete pada database AppDB nantinya. Oke, terus bagaimana cara kita membuat pengguna dan menentukan kata sandi tiap pengguna itu? Misalkan kita akan membuat create user. Oke, kita telah meng-create user developer sebagai dev class 1. Kita melakukan create user di sini sebagai read class dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Ini tuh membuat pengguna dengan dev 1, read user 1, read user 2, dan RW user 1 itu masing-masing terkait dengan alamat localhost dan memiliki kata sandi yang sesuai. Terus kita akan memberikan peran dan tiap-tiap user. Nah, ini dia. Jadi, kita telah mengaitkan peran-peran yang telah dibuat sebelumnya dengan pengguna tertentu. Sebagai contoh, misalkan dev 1 mana dev 1? Dev 1 tadi itu. Ya, dev 1 create user. Keren. Ini dia dev 1. Nah,
Dev 1 itu memiliki peran sebagai app developer. Developer sebagaimana kita tahu, app developer tadi itu tidak bisa insert, bisa delete, bisa update dan lain-lain. Jadi si Dev 1 ini, akun Dev 1 bisa dapat menggunakan hak-hak tersebut. Jadi nantinya si Dev 1 itu seperti tadi, ketika kita telah men-set role, kemudian kita membuat akun, dan akun itu kita set menjadi role misalkan tadi app developer, jadi nanti si akun itu akan mendapatkan akses dari role yang telah kita setup sebelumnya. Sama juga tadi kayak ini, kayak read 1 itu sebagai ini kan, dia mempunyai role sebagai app read doang. Jadi nantinya si akun app read user 1, dia itu tidak bisa insert, tidak bisa update, tidak bisa delete pada pada database tersebut. Karena kita telah tadi setup pada read itu, mana sih read? Grand Select Update. Nah, nih. Nah, kita udah setup di awal-awal bahwasanya read itu cuma bisa select, tidak bisa update, insert, dan delete. Jadi nantinya ketika user itu mendapatkan role upgrade, misalkan ini read 1 mendapatkan role upgrade, jadi nantinya si user ini, si akun read_user1 itu tidak dapat menggunakan hak akses seperti insert, update, dan delete yang berbeda yang dapat digunakan oleh akun sebelumnya, yaitu Dev 1, karena Dev 1 itu mendapatkan role developer, app developer, sedangkan user 1 itu tidak mendapatkan role developer tapi mendapatkan role upgrade. Sebagaimana kita ketahui tadi, upgrade itu cuma bisa select doang. Terus lanjut untuk upgrade user 1. Nah, ini berarti teman-teman bisa dilihat pada RW user 1 itu memiliki 2 peran. Jadi kita bisa nge-setup sampai dengan 2 peran ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan 2 role, yaitu sebagai upgrade dan juga upright. Jadi nantinya ini akan membatasi hak akses pengguna dengan sesuai peran yang dimiliki. Misalkan tadi ini user ini mempunyai role upgrade dan upright, berarti nantinya user itu bisa select, karena tadi itu read itu kan bisa select. Read. Nah, ini kan read bisa select. Sedangkan terus yang write itu bisa insert, insert, update, dan delete. Nah, nantinya berarti si RW1 user ini mendapatkan 2 role, jadi nantinya dia mempunyai akses berupa select, insert, update, dan delete. Oke. Mungkin itu aja untuk tutorial bagaimana cara kita nge-setup dari awal kita menjaga keamanan data, yang itu yang pertama. Terus bagaimana kita meng-create atau membuat akun, terus bagaimana kita menentukan privilege sebuah akun, terus bagaimana kita membuat akun admin, terus bagaimana cara kita untuk tadi revoke apa ya? Revoke tadi itu mengambil hak akses dari akun-akun yang telah kita buat, ataupun kita tadi telah mengetahui bagaimana sih cara kita nge-setup role, dan bagaimana sih cara kita nge-setup apa sih yang bisa dilakukan oleh role tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita bisa nge-setup akun itu mempunyai role yang kita akan tetapkan kepada akun tersebut. Jadi kita mendapatkan semua akses itu dengan cara tadi ya, tutorial yang telah telah tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah salah satu contoh untuk penggunaan Hadoop menggunakan command prompt. Nah, stop situ dulu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like jika suka, dislike jika tidak suka.